Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bagaimana kabar hari ini? Mau seperti siapa hari ini belajarnya saya? Hari ini saya mau mengajar matematika di kelas 5. Kalau tujuannya boleh bagaimana? Tujuannya nanti untuk pembelajaran hari ini adalah siswa dapat menentukan hasil operasi hitung secara sederhana. Bagaimana persiapannya, sudah siap semuanya atau ada yang mau disiapkan terlebih dahulu? Sudah, insya Allah sudah siap. Media sudah siap. Ini dikembangkan di pembelajaran ini. Yang saya kembangkan adalah metode pembelajaran saya, yaitu saya menggunakan metode pembelajaran diferensiasi. Nanti kalau hari ini anak-anak baru mulai diskusi tentang materi yang berbeda. Jadi untuk hari ini yang terlihat mungkin adalah diferensiasi isi dan diferensiasi konten. Konten itu apa? Konten itu isi. Jadi di kontennya saja. Konten sama proses. Strategi yang dipersiapkan Ya untuk tadi biar mempermudah teman saya membuat RKPD, kemudian juga menyiapkan program dan RCD untuk praktek diferensiasi prosesnya, dan juga untuk presentasi tim pemasarannya. Alhamdulillah sekali. Kira-kira hal lain tidak yang baik potensi atau baik kita mengasihkan? Ya, sepertinya saya mau Bu Neni melihat apakah nanti untuk diferensiasinya bisa membuat saya lebih fokus belajar. Apakah seperti apa? Bisa mengikuti belajar dari mana? Nanti dibuat kelompok seperti itu atau anak-anak masing-masing? Anak-anak hari ini sudah saya siapkan kelompoknya, jadi saya sudah melakukan tes diagnostik untuk awal pembelajaran bicara ini, sejauh mana kesiapan mereka untuk belajar materi ini. Kemudian saya kelompokkan berdasarkan tes diagnostik tersebut. Baik, apakah sudah? Ini mulai sekarang atau berapa menit lagi? Ya, ini nanti jam saya masih jam 10. Sambil menunggu waktunya, itu lagi. Berapa menit yang kedua ini? Pembelajarannya insya Allah selama 2 JP, yaitu sekitar 4 menit. Kita tunggu dulu. Kembali ke slide. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini materi yang kemarin ya anak-anak, ini ada yang sudah masuk. Lihat ya, ada saja ya. Ada lagi yang sudah masuk dan ya, dia pamit ya. Sudah tunggu ya. Oke, sebelum tadi habis istirahat kan sudah segar tesnya, segar, alhamdulillah. Ada jadulnya banyak ya, karena ini musimnya ada panas, ada dingin, jadi nah betul, jadi itu yang bikin ada virus-virus juga berkembang, jadi tetap harus seimbang makanan yang bergizi dan juga olahraganya. Oke anak-anak, sebelum kita mulai kita kelompok lagi seperti kemarin, masih ingat ya? Masih ingat? Oke, mulai semangat 1. Semangat 1 dari Prabu ya. Oke, ulangi. Semangat 1. Semangat 2. Semangat
Assalamualaikum Bu Ayu. Waalaikumsalam Bu Dendi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat.
Sudah lebih fresh ya dari kemarin ya. Alhamdulillah. Sehat. Kemarin kita sudah melaksanakan pembelajarannya ini Bu Ayu yang mengajar matematika kelas 5. Kelas 5. Ya, kemarin materinya adalah tentang Pecahan. sama desimal ya. Ya. Nah kemarin bisa diceritakan bagaimana perasaannya, kemudian bagaimana proses pembelajarannya di kelas. Kemarin ketika saya mengajar, alhamdulillah semua yang sudah saya rencanakan di dalam belajar saya sudah berjalan dengan baik sesuai dengan belajar. Dan kemarin tuh pertemuan kedua, jadi saya mengajar untuk materi operasi hitung ini saya rencanakan memang dalam 3 pertemuan. Dan yang kemarin itu adalah pertemuan kedua untuk anak-anak fokus pada diskusi untuk persiapan presentasi. Dan alhamdulillah kemarin anak-anak bisa belajar dengan baik dengan menggunakan sumber daya yang sudah saya sediakan, yaitu buku dan juga Chromebook. Jadi mereka belajar sendiri dengan sumber daya tersebut. Saya pikir sebelumnya itu anak-anak itu paling bingung gitu, banyak yang tanya gimana karena sebelumnya itu saya merasa kalau saya menjelaskan itu masih ada aja yang tanya itu sudah dijelaskan ulang lagi. Tapi ternyata kemarin ketika saya mengajar dengan berpusat pada murid, mereka belajar sendiri, itu kok malah mereka bisa fokus dan benar-benar mereka bisa belajar dengan baik melalui sumber daya itu. Bahkan ketika saya tawari gimana ada pertanyaan sudah jelas gitu, saya alhamdulillah juga di luar ekspektasi saya dan selain bisa luar biasa sekali. Jadi anak-anak lebih kalau boleh saya menyampaikan kepada saya itu berarti lebih berkembang gitu wawasan anak-anak itu. Ternyata ketika berpihak pada murid itu mereka lebih mampu mengeksplor kemampuannya, pengetahuannya begitu. Iya seperti itu. Karena matematika itu kan selama ini kita itu mengajar itu gurunya yang jadi tokoh ya. Contohnya begini, kita harus tahu rumusnya. Dan ternyata kalau mereka mencari tahu sendiri itu juga mereka bisa gitu melihat. Karena kan di Chromebook sendiri mereka bisa buka YouTube, bisa buka Google. Jadi mereka benar-benar belajar mengaktifkan yaitu visual dan auditori mereka untuk belajar. Itu semua aspek kayak belajar sudah terwujud di sini. Kemudian apakah sudah tercapai semua indikator pembelajarannya, kemudian area pengembangan ini sampai diinginkan itu sudah tercapai semua. Iya, kalau saya rasa kemarin saya kan ingin mengembangkan yang fokus anak-anak dalam belajar sendiri itu. Saya berpikir bahwa ketika saya benar-benar menyerahkan ke anak-anak belajar itu, saya takutnya tadi tidak maksimal gitu, mereka tidak masuk gitu. Saya materinya kurang mendalam, tapi ternyata bisa dan mereka bahkan bisa menyimpulkan. Nah, sudah belajar, sudah bisa menyimpulkan dan mengerjakan materi. Dan saya rasa diferensiasi yang saya integrasikan ke materi pembelajaran operasi hitung pecahan itu semuanya bisa berjalan dengan baik. Luar biasa, menginspirasi. Nah kemudian kalau kemarin kita diskusi ke saat observasi itu area pengembangan yang ingin dicapai memang di bagian diferensiasi. Ada diferensiasi, kalau boleh saya menyampaikan ya, itu ada diferensiasi konten, proses, sama produknya juga ada juga. Iya, kalau dari kontennya itu anak-anak setiap kelompoknya itu beda materinya. Dan saya menyebut mereka itu adalah tim ahli dalam materi itu. Misalnya materi penyuluhan, kelompok ini materi tim ahli penyuluhan, nanti kalian yang ngajarin teman-teman ya, kalian tim ahli. Kalau konten setiap anak-anak berbeda. Kemudian prosesnya itu tadi yang satunya pakai Chromebook bisa, dia pakai buku bisa, dan keduanya karena kan saya tidak mengelompokkan berdasarkan ini gaya belajarnya. Jadi dalam satu kelompok ada yang mudah pakai buku, ada yang bahkan ada yang minta dijalankan namanya sendiri itu juga ada. Kalau produk itu menurut Bu Neni masuk ya itu yang kemarin hafalkan apa semua. Kalau menurut pengamatan saya kemarin di diferensiasi produk itu sudah muncul ini, ada yang membuat
poster, ada yang membuat PowerPoint, kemudian ada yang berupa dokumen seperti itu. Jadi ya itu sudah masuk ya. ini portfolio udah beda. Jadi Wahyu tidak mengharuskan anak-anak bentuknya PowerPoint gitu atau dalam bentuk poster gitu, tapi mereka karena Canva itu kan sangat beragam ya, jadi bisa ya, apa juga banyak. oh ya, mereka bisa milih yang ini atau yang mana ya gitu. Ya. Jadi menumbuhkan berpikir tadi berpikir kritis ya ketika prosesnya itu, dan ketika produk ini jadi anak-anak tuh bisa memunculkan kreativitasnya gitu. Jadi alhamdulillah sudah tercapai nih pembelajaran diferensiasinya, bahkan ketiga-tiganya sudah masuk semua di pembelajaran kemarin dalam waktu 2 JP, itu luar biasa, menarik sekali. Kemudian untuk selanjutnya, apakah ada area yang ingin dikembangkan lagi? Saya rasa saya ingin mengembangkan lagi yang diferensiasi produk. Saya masih ragu-ragu kemarin itu produknya berbeda atau sama gitu. Tapi ternyata di Canva sendiri macam-macam beda, dan berbeda. Saya sebenarnya ingin mengembangkan anak-anak itu, ada yang kan pintar nyanyi, ada yang pintar menggambar. Oh iya. Itu kemarin belum muncul gitu. Dan saya ingin menggali lagi produk berupa minat mereka dan minat mereka. Selanjutnya saya ingin menggali itu. Minat ya terkait bagaimana mengembangkan produk diferensiasi produk melihat minat anak-anak. Ada yang yaitu menarik sekali juga boleh nanti tinggal rubrik ya, rubrik penilaian yang berarti harus beragam ya, nanti apa namanya yang lagu seperti apa rubriknya, kemudian itu siap nih boleh persiapan untuk rubrik Penilaiannya ya, saya siap, dan saya juga harus mendorong anak-anak biar berpikir diri. Kan anak-anak ini juga masih jarang-jarang ya berkelompok atau membuat model itu kan nggak pede kadang-kadang. Ini harus begini kah, gitu, harus begini, jadi memotivasi anak-anak biar nggak apa-apa, produknya bebas nggak apa. Nah ini dan arah saya juga. Alhamdulillah untuk kegiatan pasca observasi kita sudah berjalan dengan luar biasa. Apa yang sudah dilakukan Bu Hayu juga sudah sesuai dengan tahapan-tahapannya, tujuannya sudah tercapai, kemudian area pengembangannya juga tadi sudah muncul, kemudian strateginya juga sudah dipisahkan dengan baik, tidak ada KPD, kemudian chromebooknya juga disiapkan, ada dari pakai SDG lagi gitu. Kemudian diferensiasi juga lengkap, ada konten, proses sama produk. Dan dari percakapan kita hari ini Bayu juga sudah apa namanya menyampaikan juga nanti mau mengembangkan bagian diferensiasi produk. Kemudian bagaimana perasaan Bu Hayu hari ini terhadap proses selama kita berinteraksi dalam supervisi akademik? Ya, saya merasa ini ya, saya merasa punya potensi. Ternyata ketika saya Bu ini menanyakan ke saya jadi tahu, oh ternyata pembelajaran saya ya lumayan berhasil gitu. Jadi saya semakin percaya diri dan saya semakin bisa berkembang. Terima kasih. Ya, saya juga terima kasih banyak. Saya mendapat banyak pembelajaran baru dan sudah dipelajari. Terima kasih banyak. Selamat melanjutkan aktivitas. Sampai jumpa di sesi-sesi berikutnya. Assalamualaikum.